sampai acceptance itu lama. Kecuali yang di tahun depan ya, yang di tahun depan yang akan sudah dimulai dari awal-awal gitu ya. Sudah dimulai dari ini. Sudah dipersiapkan sejak awal. Izin Bu, kalau jurnal internasional itu paling tidak butuh berapa lama Bu sampai bisa verifikasi? Kalau internasional itu kan ada dua ya, ada dia internasional saja, ada yang bereputasi. Bereputasi itu biasanya terindeks Scopus ataupun Web of Science. Dan dia biasanya kalau Scopus itu ada kuartil-kuartil, ada kuartil 1 sampai 4. Yang paling tinggi itu kuartil 1. Kemarin saya Q2 itu 1,5 tahun ya, dari submit sampai akhirnya diterima. Kadang-kadang kalau ditolak kan bisa saja dia langsung reject di awal ya. Tapi kadang kita nunggu proses review itu lama. Dan dia biasanya tidak satu ronde ya. Biasanya misalnya ada 5 reviewer dan dia mengumpulkan 5 reviewer itu kan butuh waktu kadang sampai 6 bulan. Itu baru ronde pertama, kemudian ada ronde kedua, baru kemudian diterima, baru publikasi. Dan biayanya pun kalau open access nggak murah, lumayan, bisa sampai $1.000. Kemarin saya $943 ya. Jadi ya, saya pikir untuk saat ini awal ini skripsi dulu lah ya, fokus. Kemudian kalau international conference, ya sekarang karena memang international conference banyak yang ini ya, bisa virtual gitu. Tapi biasanya kita kan untuk submit abstrak itu dia biasanya 1 tahun sebelumnya sudah karena biasanya akan ada due date untuk submit abstrak dulu. Nanti kalau udah diterima baru full paper, baru kemudian conference. Paling tidak 6 bulan lah sebelumnya mereka sudah mulai ini ya, call of paper gitu. Mungkin nanti untuk adiknya, kalaupun nggak bisa sekarang ya untuk adiknya lah. Ya kan, karena sekarang aja ini kan aja masih cari-cari kan, masih cari-cari apa yang mau diteliti gitu kan. Betul? Betul atau betul? Ya betul Bu. Betul sekali Bu, betul banget Bu. Kalau mau publikasi nanti betul Bu. Selesai. Jadi setelah skripsi selesai baru pikirkan publikasi. Tapi kalau kemudian jadi persyaratan untuk lulus mungkin agak berat karena waktunya ya mungkin ya. Waktunya karena Anda kan harus sudah lulus bulan apa nanti? Oktober kan? Ya. Oktober atau bulan apa harus sudah lulus? Ini sudah Agustus. Bulan apa sih? Lulusnya masih tahun depan. Ini tahun depan, Bu. Oh, tahun depan ya. Tahun depan, Bu. Tahun depan. Ya masih mungkin juga sih sebenarnya international conference, tapi nanti international conference yang nanti di ininya mungkin nanti di akhir-akhir tahun kalau sudah memang punya gambaran hasilnya seperti apa, minimal sudah punya abstrak bisa juga sih ikut international conference atau itu. Ya yang penting ini dulu lah, gimana caranya buat proposal dulu, kemudian melakukan penelitian sebaik-baiknya biar supaya bagus dan punya nilai jual gitu ya, karena publikasi itu kan mereka juga milih-milih ya. Karena kalau yang dia bereputasi kadang baru kita submit udah di reject ya. Pengalaman ditolak itu sering saya juga ya. Dan kadang-kadang kalau kita ikut international conference bisa juga kemudian ditawarin untuk publish di. Sekarang kan international conference itu juga selain proceeding dia juga menawarkan publish di jurnal gitu ya. Ya, untuk selected paper. Jadi paper yang terpilih yang mereka juga bisa menawarkan gitu ya.
Oke, kita bisa mulai ya. Saya akan melanjutkan yang kemarin, karena minggu lalu kan kita ini ya, minggu lalu itu saya rapat ya di Jakarta ya, kalau nggak salah ya. Betul? Oke, ini kita lanjutkan. Waktu awal-awal saya juga sudah demokan ya tentang bagaimana pemanfaatan SIG. Oh iya, saya belum kasih salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi pagi, Bu. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Oke, mudah-mudahan pagi ini semuanya sehat, semuanya semangat. Walaupun mungkin sambil kuliah itu pikirannya tuh sedang melanglang buana, mencari-cari topik, judul dan sebagainya. Ya, tapi mudah-mudahan sebenarnya bisa saja inspirasi itu dari perkuliahan juga bisa diperoleh gitu ya. Oh ya, saya belum ini. Sebentar, saya ini yang baru-baru bergabung. Bentar ya, ini ada yang kayaknya baru masuk. Saya ini lewat HP dulu. Beberapa minggu lalu lah ya di pertemuan awal. Nah, kita kan sebenarnya sudah demokan bagaimana pemanfaatan SIG. Pemanfaatan SIG terkait dengan tata kelola pemerintahan dan juga pembangunan. Nah, ini kita ulang kembali ya yang SIGADIS ya, Sistem Informasi yang Dukcapil. Selamat datang di Dijen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Izin, Bu. Wilayah Indonesia. Share screen, Bu. Oh iya, sebentar belum saya Bu, ini. videonya, Bu. Iya. Ternyata saya belum share screen ya. Ternyata ikut ini juga saya. Ikut memikirkan skripsi juga. Karena yang bimbingan kan sudah mulai sibuk. Ya, betul, Bu. Suaranya saya gedein dulu. Oh, udah. Selamat datang di Dijen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Wilayah Indonesia terdiri dari gugusan kepulauan dengan jumlah 17.504 pulau. Terletak di antara benua Asia dan Australia, lautan India dan Pasifik, serta memiliki berbagai ragam suku yang tercermin dalam kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Saat ini, Dijen Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil dalam melaksanakan substansi tugasnya telah didukung oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAP guna pendataan penduduk dan pelayanan pencatatan sipil. Data kependudukan antara lain nomor induk kependudukan atau NIK, kartu keluarga atau KK, kartu tanda penduduk atau KTP, akta kelahiran, akta nikah, dan sebagainya.
Keberadaan sistem informasi administrasi kependudukan telah menghasilkan data kependudukan yang akurat, baik dari segi jumlah penduduk, pendidikan, dan lain-lain. Namun, dalam operasional, khususnya penggunaan dalam aspek pelaporan dan analisis, masih diperlukan sistem berbasis data yang mampu memvisualisasikan data siap sehingga dapat memberikan inovasi secara mudah bagi perumusan kebijakan program pemerintah maupun para pemangku kepentingan. Menghadapi kebutuhan tersebut, pemerintah berperan penting dalam membangun sistem tata kelola data dan informasi kependudukan. Ditjen Dukcapil telah mengadakan pembangunan aplikasi pemanfaatan data kependudukan berupa sistem geografis data informasi spasial atau disingkat dengan SIGADIS. Aplikasi SIGADIS ini adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk menampilkan informasi penting dan aktual terkait data kependudukan di Indonesia, seperti data demografi, agama, jenis kelamin, status perkawinan, range usia, natalis dan pertumbuhan penduduk, usia pendidikan, jenjang pendidikan, golongan darah, serta pekerjaan dari tingkat provinsi sampai desa kelurahan. Aplikasi ini dapat diakses oleh semua kalangan melalui website gis.dukcapil.kemendagri.go.id. Manfaat lain dari aplikasi SIGADIS ini yaitu dapat membantu dalam sisi pembangunan yang berhubungan dengan jumlah penduduk, politik, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Melahirkan inovasi berbentuk aplikasi SIGADIS. Sehingga dengan adanya SIGADIS ini, terbukti kita bisa dengan mudah menyajikan data demografi kependudukan dari tingkat provinsi sampai desa kelurahan secara cepat dan akurat. Dengan adanya aplikasi SIGADIS yang dapat dan mudah diakses secara online 24 jam dari mana saja dan kapan saja, diharapkan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan bagi para pemangku kebijakan dalam mengambil keputusan untuk perencanaan pembangunan menjadi tepat sasaran. Satu data kependudukan untuk kita semua. Oke, jadi aplikasi SIGADIS di Ditjen Dukcapil ini, dan mungkin nanti di daerah juga OPD juga akan membuat itu ya untuk memvisualisasikan data. Ya. Nah, portal JIS Dukcapil ini dapat digunakan untuk menampilkan informasi penting dan aktual terkait data kependudukan di Indonesia. Nah, data kependudukan ini meliputi data demografi, agama, jenis kelamin, status perkawinan, rank usia atau kelompok usia, gitu ya, natalitas, pertumbuhan penduduk, usia pendidikan, jenjang pendidikan, golongan darah, serta pekerjaan dan lain-lain. Yang penting ini semua nanti akan bisa dimanfaatkan oleh pelayanan-pelayanan publik lainnya ya, pelayanan-pelayanan publik lainnya. Nah, kemudian ini sistem informasi pemerintahan daerah ya. Ini kalau di pusat di Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah SIPD dibangun untuk memenuhi amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Merujuk PP Nomor 12 Tahun 2019 yang dipertegas lewat Permendagri Nomor 70 Tahun 2019.
SIPD dirancang untuk mendorong penyelenggaraan pemerintah yang lebih adaptif, responsif, dinamis, inovatif, dan akuntabel. SIPD sudah wajib digunakan mulai penyusunan APBD tahun anggaran 2021. Lantas, siapa sajakah stakeholders terkait yang dapat mengakses sistem SIPD? Akun Sekretaris Daerah sebagai Ketua TAPD yang berperan sebagai super admin, akun admin TAPD Perencanaan dan TAPD Keuangan yang berperan sebagai koordinator pada masing-masing proses, akun Kepala OPD serta pejabat dan Jadi staf di super bawahnya adminnya itu yang didaftarkan dengan sekda ya, menggunakan nomor sekda induk kalau pegawai super admin. dan akun dewan Kemudian untuk nanti ada memfasilitasi admin di pokok tiap-tiap pikiran dewan. OPD sesuai kewenangan dan penunjukannya. Manfaat dari SIPD adalah meningkatkan efisiensi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pemerintah daerah, mendorong kolaborasi dan keterlibatan semua pihak dalam proses perencanaan, sistem yang terintegrasi, mempermudah dalam penyediaan informasi kepada pimpinan dan masyarakat. SIPD akan terintegrasi dengan sistem pengadaan barang dan jasa LKPP dalam hal pengawasan dari hulu ke hilir terhadap pelaksanaan pemerintah lebih mudah dilakukan melalui SIPD. Apa saja fungsi dan prosedur SIPD bagi pemerintah pusat dan daerah? Yuk simak! Yuk simak katanya. SIPD memfasilitasi dari awal proses perencanaan yang meliputi rancangan awal, pokir, musrembang, usulan masyarakat terkait hibah bansos, sampai dengan penetapan RKPD di akhir tahapan. Untuk proses keuangan SIPD, memfasilitasi proses penganggaran, penata usahaan keuangan, akuntansi, dan pelaporan. Melalui single platform ini, SIPD juga menyajikan penyusunan LPPD dan EKPD. Melalui data yang terinput dari informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah secara akurat dan komprehensif. Dengan digitalisasi keuangan daerah melalui SIPD, bisa mengawasi belanja dan pendapatan daerah, sehingga akan mudah ditelusuri uang masuk, uang keluar, siapa yang menginput, dan peruntukannya untuk apa saja.
Oke, dari penjelasan SIPD tadi, apa yang terintegrasi di sana? Halo? Izin Bu, Ya, sinkronisasi terhadap pusat dan daerah Bu agar oke. Sinkronisasi pusat dan daerah. Jadi perencanaan pembangunan tadi ya. Nah, itu terintegrasi ya secara nasional. Secara vertikal maupun horizontal ya. Jadi dari mulai level desa ya. Jadi mulai direncanakan di desa. Kemudian ada musrenbangnya, musyawarah rencana pembangunan. Kemudian di level kecamatan, di level kabupaten kota, provinsi, dan kemudian nasional. Dan semua itu diatur waktu ya, strict ya. Jadi waktu itu diatur sangat strict. Jadi pasti di dalam sistem pun ya otomatis nanti akan terkunci ya sesuai waktu. Kalau belum ini kan bisa ada due date-nya ya, ada deadline-nya. Kemudian apalagi selain perencanaan tadi ya, kemudian ada apalagi tuh keterkaitannya? Perencanaan dan penganggaran, ya kan? Jadi apa yang direncanakan itulah yang kemudian dianggarkan. Dan kemudian juga terkait dengan SPBE, sistem pengadaan barang secara elektronik. Yang secara nasional itu dikelola oleh LKPP di bawah Kementerian Bappenas. Jadi apa yang direncanakan itu yang dianggarkan, kemudian pengadaannya juga menyesuaikan. Jadi nggak bisa kemudian misalnya ya, kan pernah ada kasus misalnya di Provinsi DKI, tiba-tiba pengadaan UPS itu sangat banyak. Ya. Padahal seingat kepala daerah itu tidak direncanakan di awal. Nah, dengan sistem informasi yang terintegrasi itu akan dapat diketahui siapa yang melakukan perubahan. Dari jejak-jejak digital, dari history link yang di ini ya. Nah, itu kan sebenarnya penganggaran itu juga merupakan kesepakatan dengan dewan, ya kan? Nah, ternyata waktu itu ada ini dari dewan ya, kemudian dilakukan perubahan. Waktu itu dinas pendidikan. Tiba-tiba ada pengadaan UPS yang sangat banyak. Ternyata itu ada perubahan di tengah-tengah ya, walaupun di awal berdasarkan kesepakatan awalnya itu tidak muncul, tapi kemudian di tengah-tengah dilakukan revisi. Tapi kemudian kan ketahuan siapa yang menginput karena itu sistem. Kemudian ditelusuri, oh ternyata memang ada sponsor-sponsor yang menginginkan ya jadi pengadaan seperti itu. Jadi itu akan mudah, lebih transparan dan akuntabel. Termasuk juga pengadaannya. Dan pengadaan itu juga sekarang terintegrasi secara nasional ya. Jadi meskipun kita pengusaha di Jawa Barat, kalau kemudian ada pengadaan di Jayapura dan kita merasa mampu, ya kita bisa ikut proses lelang di sana ya. Sepanjang ketentuan-ketentuannya kita penuhi. Jadi tidak hanya di lingkup sana saja, sepanjang kita memenuhi ketentuan atau spesifikasi yang dipersyaratkan untuk mengikuti. Jadi antara perencanaan, penganggaran, kemudian pengadaan, nah itu sudah terintegrasi ya untuk memudahkan juga proses pengawasan ya, pengawasan terhadap. Oke, saya pengen nanya lagi nih. Oh, masih ada yang mulai bergabung? Oke. Diki itu ada 2 ya? Diki ada 2. Izin Bu, itu kelas. Izin Bu, itu G4 Bu. Hah? Izin Bu, itu G4 Bu. G5 dan G6 Bu. Iya, betul. Salah ya saya ya. Perasaan tadi G5, kenapa jadi munculnya G4?
Billy. Billy Haj. Gimana bacanya nih ya? Billy Hajli. Yes. Saya salah ya nulisnya ya? Bill Hajli. Halo, ada nggak namanya? Ada, Bu. Ada. Memang namanya seperti ini ya? Ya, Bu. Nggak salah ya? Ya, Bu. Oh, oke, Billy. Apa yang bisa diperoleh tadi dari penjelasan kalau dikaitkan dengan sistem informasi geografis yang SIPD? Cek. Yang SIPD. Billy mana Billy? Manggilnya apa sih? Bill. Siap, Bu. Siap, Bill, Bu. Bill. Siap, Bu. Oke, mana Bill? Mengenai SIPD, Bu. Iya, mengenai SIPD. Yang itu, Bu, sistem informasi pemerintahan daerah itu, Bu. Yang tadi, Bu. Yes. Iya. Mana sih Billy, kok saya bingung ini yang mana? Di akun siapa? Fahrul. Iya. Punya saya yang di sini mati, Bu, di laptopnya satu mati, Bu. Oh iya. Jadi di akunnya Fahrul. Oke, silakan Billy. Bill. Saya panggil Bill aja deh, Bill. Bukan Bill berarti invoice ya. Siap, Bu. Namanya nyerempet-nyerempet dengan invoice. Oke, silakan. Coba kalau dikaitkan dengan sistem informasi geografis. Keterpaduan tadi ya, integrasi antara sistem informasi pembangunan, kemudian juga terkait dengan penganggaran, terkait juga dengan pengadaan ya. Nah, sebenarnya kalau sistem penganggaran kita itu money follow function atau function follow money? Ayo, Bill. Suara saya terdengar? Siap, Bu. Oke. Ya, kalau Prodi Trip ini harus memahami semua, ya kan? Apalagi nanti kalau misalnya magangnya di Doskominfo itu dia leader untuk pemanfaatan teknologi di seluruh OPD itu Diskominfo. Oke, silakan. Komprehensif ini kalau di Prodi Trip dari sisi sistem informasi dan IT-nya ya. Oke, mangga Bill. Saya tadi tanya satu, function follow money atau money follow function. Jadi uang mengikuti fungsi atau fungsi tergantung pada uang yang ada. Nah, gimana itu? Kalau dari sistem tadi kan dari perencanaan. Nah, perencanaan itu kan punya tujuan, sasaran, sampai kemudian lahir kegiatan dan program. Nah, itu kan pasti ada capaian-capaian kinerja. Baru kemudian anggarannya menyesuaikan. Berarti dia function follow money atau money follow function? Ibu, function monopoli, Bu. Function mengikuti uang, Ibu. Jadi fungsinya mengikuti uang atau uang mengikuti fungsi? Fungsi mengikuti uang, Bu. Kenapa Anggos kok kayaknya ketawanya ini banget? Kayaknya pagi-pagi udah terhibur banget ya Anggos Habil Seulala. Anggos pengen jawab, Bu. Iya, kayaknya setelah ini Anggos yang jawab ya. Oke, silakan. Bill. Tadi apa? Jadi apa? Uang mengikuti fungsi atau fungsi mengikuti uang?
ini Bu, fungsi mengikuti uang. Fungsi mengikuti uang. Ya. Fungsi Oke, mengikuti Anggos. uang Bu, karena kalau kata Bill fungsi mengikuti uang. Kalau menurut Anggos apa? Anggos Habil. Karena tadinya kayaknya ketawanya paling kencang nih. Pagi-pagi udah dihibur. Gimana Anggos? Kalau menurut Anggos, sekarang Anggos. Kalau menurut Anggos, money full function. Berarti sebaliknya ya, money full function. Ya, jadi uang itu mengikuti fungsi ya. Jadi fungsinya dulu, kinerjanya dulu, apa yang mau dicapai, baru uangnya, kebutuhan uangnya dipersiapkan, gitu kan. Tapi kalau ya, kalau function follow money berarti uangnya dibagi-bagi dulu. Nah, gimana cara menghabiskan duit, gitu kan? Itu yang keliru. Iya. Mudah-mudahan Bill ini. Nah, tapi kan di daerah udah tidak seperti itu ya. Jadi secara terpusat sekarang perencanaan dan penganggaran itu menjadi satu kesatuan ya. Dan kemudian sekarang kalau tadi dari penjelasan itu juga termasuk di pengadaan barang dan jasa atau SPBE ya, yang menggunakan SPBE, sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Ya, jadi aplikasinya walaupun dulu ada beberapa daerah yang punya aplikasi sendiri-sendiri ya, kayak Surabaya, Kementerian PU. Nah, itu sebenarnya menjadi best practice. Cuma setelah dikelola secara nasional, SPBE, nah semua harus mengacu ke sana. Jadi kita akan bisa lihat pengadaan barang dan jasa seluruh instansi pemerintah daerah dari seluruh instansi ya, baik pusat dan daerah, itu semua termasuk di PDN, nah itu semua ada di SPBE. Kita bisa lihat lah apa saja sih pengadaan-pengadaannya, dan itu semuanya secara transparan ya diumumkan. Jadi siapa aja pelaku usaha ya atau stakeholder lainnya itu bisa ikut. Karena ini kan, tapi ya mungkin nanti punya konsekuensi ketika verifikasi dokumen segala macam ya, terutama kalau dia sudah memenangkan lelang misalnya ya, karena lelang itu kan secara elektronik ya, termasuk juga penawaran dan lain-lain. Nah seperti itu ya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke materi kita. Apalagi sih pemanfaatan SIG itu? Kemarin untuk sistem zonasi udah ya kan? Zonasi untuk pendidikan. Nah ini sekarang misalnya yang terkait dengan BUMN atau BUMD. Ini pemanfaatan aplikasi SIG misalnya di PAM ya, untuk sambungan baru, pengambilan keputusan untuk sambungan baru. Apakah bisa cepat atau tidak dilakukan? Setiap masyarakat punya hak yang sama untuk mendapat pelayanan yang maksimal. Namun, inilah yang terjadi ketika calon nasabah ingin mendaftar untuk sambungan baru. Ini sebelum digunakan aplikasi SIG atau JIS. Untuk pasang baru kemarin sama fotokopi KTP dan rekening saya. Kalau gitu saya terima dulu, nanti kita proses. Teman-teman bagian survei yang akan memprosesnya, kemudian nanti disurvei, ditentukan tanggal pasangnya. Jadi saya harus nunggu lagi? Iya. Lama dong. Iya. Proses bagi calon pelanggan yang ingin mendaftar baru ternyata memakan waktu. Biayanya pun belum bisa dipastikan. Formulir yang terisi akan diserahkan ke bagian teknis untuk mengetahui posisi rumah dan perpipaan dari calon pelanggan. Proses ini sangat tidak akurat karena masih dilakukan secara manual dan terkadang informasi rumah calon pelanggan tidak lengkap. Masih untuk memastikan lokasi, tim teknis akan menghubungi pelanggan untuk survei.
Kami akan melakukan survei dari PDAM. Setelah adanya survei, barulah muncul perkiraan biaya serta jumlah material yang perlu disiapkan. Harganya sekian? Iya. Kok mahal banget sih? Gak jadi aja, Mas. Proses kerja selama ini tidak menguntungkan calon pelanggan serta tidak efisien bagi PDAM. Nah, kemudian mereka memanfaatkan GIS. Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memotong durasi proses pemasangan dapat diraih dengan pengaplikasian program GIS atau Geographic Information System. GIS adalah sebuah sistem yang dapat menyimpan berbagai data geografis atau input, serta mengelola, menganalisa, dan akhirnya memetakan hasilnya. Aplikasi dari sistem GIS dapat membantu petugas PDAM untuk mengetahui informasi tentang lokasi calon pelanggan, keberadaan jaringan pipa, membantu proses pengelolaan data, dan menciptakan komunikasi yang efektif dan petugas. Inilah tahapan dalam penerapan program GIS untuk pemasangan sambungan baru. Dibutuhkan komitmen menyeluruh untuk melakukan modernisasi sistem dan pemasangan perangkat pendukung. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan komponen SIG ya, komponen apa saja yang harus dipersiapkan jika kita akan menerapkan perangkat-perangkat inilah yang nantinya akan sistem membantu ini, memotong waktu dan tenaga sistem yang informasi dibutuhkan dalam memasang sambungan baru. Selain perangkat teknis, dibutuhkan pula tim khusus yang bertanggung jawab dalam perencanaan sampai operasi program GIS. Tim ini perlu mendapatkan pelatihan dalam pengoperasian program GIS agar dapat bekerja secara maksimal. Tahap berikutnya adalah pengumpulan data-data yang dibutuhkan dalam pembuatan GIS, arsip dan dokumen jaringan pipa dan pelanggan. Selain itu, pemetaan jaringan pipa serta tracking dengan alat GPS. Data yang terkumpul akan dimasukkan ke dalam program GIS untuk digabungkan, dianalisa, dan verifikasi sehingga akhirnya menjadi database GIS. Program GIS siap untuk digunakan dalam melayani pelanggan. Nah, ini setelah aplikasi GIS ya. Coba saya cek dulu ya. Kita lihat kan GIS-nya ya. Oh, iya. Dengan adanya aplikasi GIS, data dan informasi koordinat calon pelanggan menjadi akurat. Bahkan juga data citra satelitnya pun bisa langsung. Biayanya 822.000. Oh, sekarang sudah langsung ketahuan ya, kayaknya berapa gitu. Jadi saya langsung bayar aja gitu. Segala komunikasi terjadi real time, tidak perlu ada survei atau koordinasi berhari-hari. Proses pemasangan dapat dilakukan segera. Ya, karena akan diketahui ya, sambungan ke arah sana itu sudah ada tombol. Jadi tinggal menyambungkan, tinggal menarik, tinggal menggali. Jadi segera bisa dapat diputuskan karena semua sudah terpetakan. GIS terbukti berhasil meningkatkan kinerja PDAM. Masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik untuk sambungan baru. Sudah, terima kasih. Nah, ini kegunaan lain dari GIS bagi PDAM ya. Jadi manajemen ya ini ya, manajemen aset jaringan pipa. Nah, itu semua akan terpetakan ya, sampai di mana saja. Nah, nanti juga akan bisa terlihat daerah-daerah mana saja yang masih blank gitu ya, daerah mana yang mesti diputuskan untuk pengembangan berikutnya, untuk melakukan ekspansi gitu ya.
Nah ini kemudian ada teknis ya, analisis hidraulika, kemudian pembentukan DMA untuk NRW monitoring ya, jadi mereka bisa melakukan monitoring. Kemudian kalau mereka juga mau melakukan promosi, nah itu pada jaringan-jaringan di wilayah mana misalnya ya, yang mungkin masih permintaannya belum banyak, tapi mereka sudah investasi misalnya menarik jaringan sampai ke sana. Nah, kemudian ekspansi area cakupan layanan. Jadi bisa lebih efektif dan efisien tadi kan ya, baik bagi pengelola PDAM maupun calon pelanggan atau nasabah baru. Jadi GIS itu ternyata terbukti bisa ya ini ya. Nah ini mengapa teknologi GIS penting diterapkan oleh PDAM misalnya. Pertama itu untuk penggambaran, editing, monitoring, dan evaluasi jaringan perpipaan dan data pelanggan. Nah, tadi bisa berdasarkan foto citra satelit bisa diketahui kan di mana-mana saja pelanggan itu sudah tersebar dan memanfaatkan layanan dari PDAM. Kemudian mengingat data-data jaringan perpipaan dan data pelanggan merupakan suatu aset yang besar, terbesar PDAM ya, yang berpengaruh besar dalam menunjang kegiatan operasional PDAM serta berkaitan juga dengan kinerja perusahaan. Maka jaringan itu harus selalu dimonitoring ya, harus dimonitoring, harus terkait juga dengan maintenance ataupun ekspansi. Nah kemudian seluruh data-data jaringan dan pelanggan manual itu dikomputerisasi ya, didigitalisasi sehingga datanya aman, lebih didaya gunakan, cepat dan akurat dalam pemberian informasi. Nah, dengan menggunakan SIG, penentuan lokasi akan lebih akurat dan menghemat waktu di dalam perencanaan tadi ya. Kita juga bisa menentukan langsung biaya pasang baru gitu kan. Karena itu tadi terkait dengan biaya untuk menyambungkan ya dari jaringan-jaringan yang sudah ada. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Nah, ini tugas praktek hari ini. Jadi masing-masing praja silakan mengeksplorasi data kependudukan melalui HTTP JIS Dukcapil Kemendagri.go.id meliputi data-data ya. Ini sesuai dengan KTP masing-masing. Anda berada di desa apa? Desa atau kelurahan ya. Jadi data jumlah penduduk absolut secara berjenjang mulai dari level desa sampai provinsi di mana saudara berada, beralamat. KTP-nya KTP daerah asal atau KTP Sumatera Barat? Daerah asal, Bu. Daerah asal, Bu. Sumatera Barat. Daerah asal, Bu. Jadi daerah asal, Bu. Kemudian daerah asal, Bu. Berdasarkan jenis kelamin, kelompok usia, mata pencarian dan lain-lain. Nah, kemudian data ini kan data atribut ya. Bisa disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. Filenya bisa berbentuk Excel atau MS Word. Terus dikumpulkan deh di ini. Oke, silahkan berbentuk. Ini yang dari GIS ya. GIS apa alamatnya? GIS Dukcapil. Ini data dasar ya. Kemendagri.go.id. Ya, nanti bisa gunakan pencarian, bisa kita menggunakan elevasi ya, ketinggian kita terus dekatkan sampai ketemu desa di mana kita berada. Kecamatan dulu biasanya, cari kecamatannya, kemudian kalau semakin di zoom lagi itu akan ketemu desa. Di aplikasi visualisasi jadi nanti kalau misalnya membuat gambaran umum, kalau terkait jumlah data penduduk, nah carilah dari GIS, datanya lebih real time ya, lebih baru. Karena data yang disajikan itu udah tahun 2021, data yang berasal dari SIAK. Jadi data kependudukan yang paling ideal itu yang berasal dari registrasi ya. Jadi dari pelaporan. Nah misalnya ini Jawa Barat
Nah, ini kan kalau data baru sampai dengan jumlah penduduk provinsi ya. Jadi kalau Jawa Baratnya paling banyak. Jadi ini data per 30 Juni 2021. Jadi update-nya. Nah, ini jumlah penduduknya 47 juta. Kalau kita di tahun ini 272 juta misalnya, 47 juta sendiri itu ada di Jawa Barat ya. Jadi 1/5-nya ya mungkin ya, 1/5, 1/6, itu tuh ada di Jawa Barat. Banyak banget. Jadi kalau nanti Anda nambah lagi datang ke Jatinangor, nambah lagi ya kan? Jadi nambah. Nah di sini ini ada pencarian. Jadi bisa dicari mau kecamatan apa atau kita gunakan Zoom ini ya. Ini Jawa Barat. Sampai misalnya, nah ini ada kecamatan-kecamatan ya, kecamatan-kecamatan. Nanti di sini sebenarnya ada di tanda pencarian ini kecamatan di mana kita berada. Misalnya ini Lembang, ini Lembang. Nah ini sudah data kecamatan ya, kecamatan Lembang, jumlah desanya ada 16. Kalau di ini lagi nanti kita akan ketemu sampai dengan. Nah di sini ada data jumlah penduduk kecamatan ya. Ini belum sampai desa. Jumlah kecamatan, di kecamatan itu ada 16 desa, kecamatan Lembang. Jumlah penduduknya 189.000, luas wilayah, kepadatan penduduk. Nah di sini ada jumlah penduduk berdasarkan agama, jenis kelamin, status perkawinan, kelompok usia. Kemudian di sini juga ada data pertumbuhan penduduk, usia sekolah, kelompok usia pendidikan, tingkat pendidikan, golongan darah, status pekerjaan. Nah itu. Nah ini bisa kita perbesar lagi sampai misalnya ke tingkat desa. Kalau ini apa ya? Cibogo nih kayaknya udah desa. Ya masing-masing cari sesuai alamat KTP masing-masing. Nah ini desa Langensari ya, Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Jadi desanya, desa Anda itu apa? Kalau Anda di desa. Kalau Anda di kelurahan ya kelurahan ya, kelurahannya apa, kemudian kecamatannya apa, jumlah penduduk di desa berapa, jumlah penduduk kecamatan berapa, kabupaten berapa. Kemudian lihat jumlah penduduk berdasarkan agama, berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan tingkat pendidikan, berdasarkan pekerjaan, berdasarkan. Oke, nanti kumpulkan melalui, saya buatkan ininya ya di tugas individual. Bisa dipahami ya? Halo? Bisa, Ya bisa Bu. Oke, silakan mulai dipraktekkan. Bisa lewat HP juga. Bisa. Saya siapkan ininya di tugas kelas untuk yang tugas struktur individu aja ya. Karena sebagian kemarin ngisi di ini. Jadi berdasarkan desa di mana kita tinggal. Jadi boleh di screenshot KTP-nya nanti ya. Nah saya pengen tahu nanti ada nggak daerah yang kalau ada yang tidak ada datanya ditulis NA ya, NA. Not available. Jadi tidak tersedia. NA, N strip A gitu ya. Atau N aja. Akses. Tugas individu. Tugas individu. Tunjuknya sesuai KTP daerah asal masing-masing.
Jadi mulai dari level desa. Berdasarkan desa asal masing-masing. Lihat KTP ya. Lihat KTP masing-masing. Izin Bu. Ya. Datanya setingkat kabupaten kota Bu yang mau disampaikan Bu, atau setingkat kecamatan? Kalau untuk data absolut itu desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi ya dibuat dalam bentuk tabel. Misalnya data desa, data jumlah penduduk ya. Tapi kalau untuk data penduduk yang lain boleh di desa. Jadi misalnya di desa itu jumlah penduduknya berapa, kemudian itu terbagi lagi misalnya jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk berdasarkan agama, jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan. Jadi Anda tahu di desa Anda itu sebenarnya komposisi penduduknya, data demografinya itu seperti apa. Termasuk tadi kan pertumbuhan penduduk juga terlihat. Ya. Dan itu sebenarnya bisa juga dibandingkan dari tahun ke tahun, karena nanti di GIS itu juga kita bisa lihat tahunnya kita mau tahun lalu, 2 tahun lalu gitu kan. Nah itu bisa difiltering ya, difilter. Nah itu tugas individu, saya sudah ini kan di tugas struktur ya. Untuk hari ini. Oh ya, untuk absen, ketua kelas masih ingat linknya? Silakan di-share ke teman-teman untuk diisi. Presensi, garis datar, SIG, huruf besar semua, garis datar, G5. Untuk yang kelas G5. Jadi bit.ly, garis miring, presensi, garis datar, SIG, huruf besar semua, garis datar, G6 untuk yang kelas G6. Udah diisi absennya? Ya belum Bu. Belum Bu. Oke diisi. Jangan lupa. Saya share lagi ya di ini, silakan isi presensi. Isi presensi perkuliahan hari ini. Perkuliahan hari ini melalui link berikut. Ini saya ketik dulu. bit.ly garis miring presensi garis datar SIG garis datar G5. Benar nggak salah. Kadang-kadang mengandalkan daya ingat ini juga. G6. Ada kesulitan, paling jaringan ya. Tapi saya tadi jaringannya yang rada. Ada yang sudah ketemu desanya, bisa di-share lewat ini. Bisa di-share lewat share screen. Saya pengen tahu di desa apa sih. Ada yang udah ketemu desanya? Boleh di-share screen? Link presensi sudah saya ini di... Ada yang udah ketemu? Maji Nur Rahmi? Kayaknya sudah serius banget. Akbar? Belum. Akbar?
Mungkin bisa di share screen. Pengen tahu daerahnya di mana. Siap sudah, Bu? Udah. Oke, coba Akbar share screen. Akbar Ikramullah. Oke. Ini di mana Akbar? Kampungnya di mana? Tarakan. Kalimantan. Saya pernah loh ke Tarakan. Waktu itu mau ke Sebatik, ke Pulau Sebatik. Ada penelitian di perbatasan Indonesia-Malaysia. Batik itu kan dengan Tawau ya kan. Ini apa ini? Kampung Sekip ya? Tarakan. Oh ini kota Tarakan ya, di kota Tarakan, Kalimantan Utara. Jumlah penduduknya 12.000. Terus jumlah kakak, agama, Kampung Sekip, wajib KTP-nya 8.000 perubahan. Ini pakai HP atau pakai apa? Pakai laptop, Bu. Oh, pakai laptop. Ya, udah ketemu. Oke, siapa lagi yang sudah ketemu? Kampungnya namanya lucu. Kampung ada berapa ini sih? Di kecamatan itu ada berapa? Jadi istilahnya, tapi ini kelurahan. Kelurahan atau desa? Oh, desa ya. Desa atau kelurahan? Kalau kota kelurahan, Bu. Ya. Kelurahan, Bu. Berarti kelurahan. Walaupun di situ disebut desa, tapi ini sebenarnya adalah kelurahan. Karena dia kota ya. Kota Tarakan. Oke. Tapi kota, tapi kelurahan, tapi namanya kampung, ya. Lucu. Unik juga ya, berarti ya. Memang di sana kampung-kampung gitu. Cap orang Jawa semua isinya, Bu. Oh gitu. Jadi banyak transmigran ya. Transmigran. Termasuk di Balikpapan juga loh. Saya pernah ke pasarnya itu, wah, udah kayak berada di Jawa bersih lagi ya. Di ininya, maksudnya di pasar gitu. Saya tuh kan paling hobi ke pasar. Oke, siapa lagi yang mau menunjukkan? Kalau yang Aceh, ada nggak yang dari Aceh? Istilahnya Izin apa? Papua, Bu. Oh, Papua, coba. Yang Papua itu datanya tersedia atau tidak? Coba di-share. Siapa ada, Bu? Ada. Oke, siapa? Coba di-share screen. Jermias. Mana tadi yang Papua? Saya pengen lihat. Papua. Siapa tadi? Yang Papua. Izin, Bu. Joros, Bu. Jaros. Oke, George. Oke, George Neles. Di mana ini George? Desanya? Izin, Bu, di Provinsi Papua, di Kabupaten Kepulauan Yapen, Bu. Oh, Yapen. Ya. Dia masuknya Papua ya? Ini nama, ya, Bu. Ini nama kelurahan, Bu, desa atau kelurahan saya, Bu. Oke, tapi kalau dilihat dari sumber datanya ini tahun 2020 ya? Tidak ada yang lebih baru ya? Itu yang terbaru ya? Ya, Bu. Oke, jadi belum diupdate lagi ya ternyata yang Papua. Ya, Bu. Oke, kalau datanya coba diperlihatkan ke bawah. Ini yang tadi di bagian kanan itu kan ada scrollnya itu, scroll ke bawah. Yang data ini, yang data atribut. Oh, siap, Bu. Nah, itu. Nah, ada data apa aja di sini? Ada agama, Bu. Agama, jenis kelamin, status perkawinan. Ya. Terus sampai bawah. Kelompok usia, Bu. Kemudian pertumbuhan penduduk, usia sekolah,
kelompok usia pendidikan, tingkat pendidikan, golongan darah, status pekerjaan, sama pekerjaan lainnya. Oke, itu dari Yapen ya. Jadi kelihatannya yang ini updatingnya di semester 2 tahun 2020. Tapi kalau tadi Jawa Barat itu sudah di semester 1 di 2021. Termasuk tadi Tarakan ya? Tarakan data tahun berapa? Tarakan tadi, yang tadi Kelurahan Kampung. Kelurahan Kampung Sebut. Itu tadi 2021 ya? Juni 2021 ya? Juni ya? 2020 Jun, Bu. Oh, 2020 juga. Oke. Tapi coba lihat ada data lebih barunya atau enggak ya. Yang tahun 2021. Siapa? Putri. Siap Meti, Bu. Ya, coba Meti. Silakan. Silakan share screen. Betty dari mana? Siap dari Palembang, Bu. Oh, dari Palembang. Nah, ini data terbaru ya. Datanya Kelurahan Pelaju Darat, Bu. Datanya oh, di kelurahan. Oh iya. Kecamatannya Pelaju. Desanya Pelaju Darat. Kelurahannya ya. Kelurahannya Pelaju Darat. Itu Sumatera Selatan tadi ya. Kecamatan Pelaju, kelurahannya Pelaju Darat. Siap, iya, Bu. Ya, jadi itu udah tahun yang lebih baru. Oke, Putri, satu lagi deh. Dari daerah mana? Ternyata kalau Pelaju itu Sumatera Selatan ya. Siap, iya, Bu. Ya, saya ke Sumatera Selatan itu Okusel. Kemudian Oki, Oi, udah pernah. Kemarin Batu Raja itu Oku ya. Oku, Bu. Iya, Oku. Bermain tenis dengan Pak Bupati. Oke, siapa yang Putri satu lagi? Siapa? Vera ya? Siap, Bu. Oke, Siap, Vera. Bu. Silakan Vera. Vera dari mana? Ternyata nama daerah Ambon. Oh, Ambon. Oke, dari Ambon. Maluku, Provinsi Maluku. Saya belum pernah ke kota Ambon, tapi kalau Maluku Utara sudah. Nggak jauh dari kampus Sulut ya, hanya setengah jam, Morotai, Ternate. Peratasio. Itu jurnalis tuh kayak di Papua Barat, di Raja Ampat backgroundnya. Saya juga udah pernah ke Raja Ampat. Indah sekali dan pengen ke sana lagi. Waktu itu cuma Siap, Bu. Udah pernah ke Raja Ampat, jurnalis? Siap belum, Pak? Indah sekali. Nah, ini Kurang sekali. daerahnya Peratasio di Maluku. Tepatnya di desa apa? Siap Karangpanjang, Bu. Oh, Karangpanjang. Karangpanjang, dan ini data terbaru ya, baru ya untuk yang di itu. Jadi ini desa apa kelurahan? Desa. Siap kelurahan, Bu. Kelurahan. Karena kota ya, kota Ambon jadi kelurahan. Kecamatannya Sirimau, Provinsi Maluku.
Jumlah kakaknya nggak banyak ya? Jumlah penduduknya termasuk banyak atau enggak? Kalau dibandingkan yang tadi, ini 6.000. Kalau Kota Ambon sendiri kecil, Bu. Tapi kalau kecil ya? Kecil, Bu. Oh iya. Jadi kalau Kota Ambonnya sendiri kecil sebagai ibu kota Provinsi Maluku ya? Daerah ya? Siap, Bu. Ya, mudah-mudahan suatu saat bisa ke sana karena termasuk daerah yang belum saya kunjungi. Itu adalah Maluku atau Kota Ambon. Oke, kalau di sana penduduk berdasarkan agama paling banyak Kristen ya? Kristen, kemudian Islam, Katolik, Hindu. Buddha nggak ada ya di sana ya? Buddha, Konghucu, tidak ada, Bu. Cuma ada Hindu. Iya. Tapi belum tahu kalau sampai Maluku mungkin ada, Bu. Iya, kan dia ada budaya Pelogendong ya. Pelogendong. Budaya Gandong, Bu. Oh, Pelogandong. Ya. Seperti apa itu kalau budaya Pelogandong? Itu perjanjian persaudaraan antar kampung. Oh, iya. Bisa diceritakan? Jadi, kalau yang perang itu nanti saudara kampung itu nanti turun kembali, Bu, kampung bela Gandongnya. Oh, gitu ya. Jadi gandong itu sendiri artinya apa? Pelogandong. Izin, Bu, kalau ibaratnya tuh kalau bela tuh kayak saudara sepupu, kalau gandong tuh kayak saudara kandung. Oh, iya. Jadi saudara yang sebenarnya sangat dekat sekali ya kekerabatannya. Ya, oke. Jadi silakan dilanjutkan, kemudian dikumpulkan lewat tugas individu ya. Ya, ketemu hari bisa dalam bentuk Excel, bisa dalam bentuk Word. Silakan dilanjutkan. Oke, untuk pertanyaan perkuliahan hari ini ada apa enggak? Kalau tidak ada, saya akan akhiri. Jangan lupa link absennya diisi ya. Tugasnya dikumpulkan karena kan batas waktunya hanya untuk hari ini ya. Jadi yang tadi yang mengeksplor tadi kan sudah pada ketemu, tinggal dipindahkan datanya, di-download, kemudian bisa dibentuk dalam bentuk tabel ataupun grafik ya. Misalnya agama mau dibuat dalam bentuk pie chart gitu ya, atau dalam bentuk bar chart gitu ya. Terserah. Oke, ada pertanyaan? Ada kesulitan nggak ya? Siap, jelas Bu. Jadi untuk mendapatkan data kependudukan, apa nanti kalau misalnya untuk gambaran umum ya, gambaran umum termasuk skripsi gitu kan. Nah itu data bisa dilihat dari SIG ya. Bisa dibandingkan misalnya antar desa, antar ini. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menemukan data. Oke, saya kira cukup sekian ya pertemuannya, tapi tugas tetap diselesaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Selalu sehat, terus kita mengerjakan. Siap, Bu.